terkait dengan pengintaian ya, surveillance yang dilakukan oleh seorang agen intelijen, saya melihat ada kebiasaan ataupun mainstream ya terkait dengan pakaian yang mereka kenakan. Biasanya mereka akan menggunakan topi, kemudian kaos ataupun t-shirt ya berkerah, kemudian juga jaket, termasuk celana jeans dan sepatu kets. Karena dikira pakaian seperti itu akan cocok di setiap tempat. Padahal kita tahu bahwa ketika melakukan surveillance ya, baik itu pengintaian di tempat ataupun pembuntutan, maka kita harus mengetahui medannya. Kita harus mengetahui situasinya seperti apa. Karena ketika kita melakukan intelijen, ingat, lawan pun akan melakukan kontra intelijen. Kontra intelijennya bukan hanya orang yang kita cintai, tetapi juga orang yang di sekelilingnya. Entah itu pengawal, ya, ataupun yang baik itu yang terbuka maupun yang nggak terbuka. Artinya kelihatan dia mengawal atau dia mengawal tapi hanya membayang-bayangi. Kembali kepada bagaimana melakukan undercover ya, ketika melakukan pengintaian, tentu harus dilihat siapa yang kita intai. Seorang pejabat ataupun seorang penjahat yang dia kerah biru ya, itu tentu sangat berbeda. Ketika kita misalnya ke restoran yang mewah, ya tentu pakaiannya juga harus menyesuaikan. Ya, mulai dari tentu kita melakukan reservasi. Ya, kita bukan melakukan pengintaian misalnya di warteg. Ya, yang setiap saat kita bisa datang. Ya, tentu kita harus curiga bahwa ketika seorang pejabat ke suatu tempat atau restoran, maka dia akan ya reservasi tempat yang VIP, kemudian dikawal, kemudian juga ada yang membayangi. Itulah sebabnya ketika kita tahu bahwa yang bersangkutan sering makan di situ, maka kita harus ya melakukan pengintaian ya menyesuaikan, bisa banget. Kemudian juga kita juga jalan juga biasanya kita santai, maka kita jalan juga harus menunjukkan bahwa kita berkelas, pejabat, pakaiannya juga gitu kan. Ya kalau memang di situ biasanya adalah orang yang pakai jas, pakai dasi makan di situ ya. Kemudian juga bermerek gitu ya, yang kelihatan mereknya apa, pakaiannya branded gitu ya. Ya kita harus menyesuaikan. Termasuk makannya ya. Jangan kita makannya tidak menyesuaikan misalnya table manner. Ya, dia harus belajar pakai pisau, pakai garpu, gitu. Ya, pesennya pun juga kita harus sudah mensurvei apa makanan yang favorit di sana. Jangan yang mencurigakan, ya. Jangan es teh manis, ya. Itulah sebabnya mengintai pejabat itu sangat sulit. Gak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi seorang intelijen kan bukanlah seorang pejabat, dia adalah prajurit bayangan yang merupakan pelaksana teknis. Itulah sebabnya orang yang mampu mengintai tanpa ketahuan, ya, itu harus diberikan kesalutan. Bahkan jikapun dia salut, jikapun dia ketahuan, dia tidak akan mengaku ataupun membuat hal yang mencurigakan, karena tugasnya adalah intel. Sebab
Ya, ketika dia ketangkap, dia tidak akan diakui.